Halo sayang, kita masuk lagi ya pelajaran sejarah dari Miss Eva. Oke, judulnya adalah Kedatangan Bangsa Eropa dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Jangan lupa kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Oke, berarti itu disebut dengan kata kolonialisme. Kolonialisme itu adalah penjajahan di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya alamnya, tetapi dia masih berhubungan dengan negara asalnya. Misalnya seperti orang Belanda yang menjajah kita, dia berniat untuk menguasai sumber daya alam kita, rakyatnya juga, memonopoli perdagangan, tetapi ya dia tetap menyebutkan bahwa dia itu adalah bangsa Eropa, jadi dia ingin mengambil alih, seperti itu ya. Oke, kemudian latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Mereka latar belakangnya bukan langsung mau menjajah, tidak, tapi mereka melakukan suatu perjalanan untuk melakukan kegiatan perdagangan, mencari rempah-rempah, mencari keuntungan. Jadi latar belakang pertamanya itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel udah ke tangan penguasa Turki Utsmani. Oke. Sebenarnya ada selisih perang ya, seperti kaum muslim dan Nasrani, di mana kota Konstantinopel ini merupakan kota tempat perdagangan bangsa-bangsa Eropa. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, di sini pusatnya. Oke. Namun kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani. Turki Utsmani siapa, Miss? Turki Utsmani itu mereka lah yang mengilhami agama muslim, sehingga pada saat jatuh ke tangan Turki Utsmani berakhirlah kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Berarti inilah yang menyebabkan bahwa orang Eropa, orang Spanyol, orang Inggris yang melakukan perdagangan di kota Sinopel itu diusir keluar. Seperti itu dia, diusir keluar, dan akhirnya mereka harus terpaksa keluar dan melakukan penjelajahan, mencari rempah-rempah lain dan mencari tempat untuk perdagangan lagi. Nah, jadi kemudian adanya kisah perjalanan dari Marco Polo. Marco Polo masih ingat kalian yang ada di dalam tulisan buku-buku Marco Polo yang menciptakan ataupun yang menyimpan berbagai cerita tentang penjelajahan dia ke dunia timur. Salah satu bukunya adalah buku Imago Mundi. Imago Mundi ini itu adalah citra dunia. Udah, jadi pada saat Marco Polo dari Cina kembali melalui pelayarannya, buku-buku tersebut menarik perhatian bangsa-bangsa barat untuk melakukan perjalanan ke timur. Seperti itu. Kemudian adanya teori Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi penasaran nih mereka, bumi itu bulat, berarti kalau belayar dari satu titik maka akan kembali ke titik itu tersebut. Nah, itu dia. Jadi mereka berniat untuk melakukan pelayaran. Terus adanya penemuan kompas. Ini tadi penemuan kompas. Misalnya dari satu titik mereka mau berlayar ke timur. Udah dari timur nanti bisa kembali lagi ke barat. Seperti itu. Adanya penemuan kompas, kemudian adanya semangat Reconquista. Apa semangat Reconquista? Semangat Reconquista itu tadi gini sayang. Ingat kalian yang Turki Utsmani, kaum muslim berhasil merebut kota Konstantinopel dari kerajaan Romawi Timur, Katolik. Nah, muncullah semangat Reconquista, yaitu untuk merebut kembali, kaum Kristen berebut kembali wilayah Spanyol dari kaum Muslim, seperti itu munculnya semangat mereka. Oke, kita lanjut lagi ya sayang. Kemudian keadaan ekonomi dan perdagangan Eropa tidak lancar. Oke, akibat dari jatuhnya kota Konstantinopel, mereka tidak lancar melakukan yang namanya perdagangan, tidak lancar juga mengalaminya pencarian rempah-rempah, sehingga keadaan ekonomi dan perdagangan Eropa Barat itu tidak lancar. Akibat tidak lancar, sudah mereka bertujuan untuk menggali lagi, mencari yang namanya 3G. Ini dia 3G ya nak, pernah singgung juga waktu kita di semester 1, ada gold, glory, gospel. Di mana gold itu dia emas. Emas berarti mencari kekayaan. Kekayaannya itu dia adalah rempah-rempah. Ya kan? Kekayaan sumber daya alam. Itu dia tujuan dari gold. Kemudian arti dari glory, berarti mereka bertujuan untuk mencarinya kejayaan atau kekuasaan. Glory. Nah, ini dia, mereka ingin yang contohnya itu adalah memonopoli perdagangan, mencari kekuasaan, memerintah rakyat Nusantara, seperti itu. Kemudian gospel itu sekalian mereka menyebarkan yang namanya agama ataupun kepercayaan, seperti itu. Gampang ya. Sehingga sudah sayang, untuk mencari ini tadi kan ada banyak bangsa barat. Ada dia bangsa Spanyol, ada dia bangsa Portugis. Nah, supaya tidak terjadinya tabrakan atau perebutan kekuasaan, perang sesama bangsa barat, muncullah di situ perjanjian Tordesillas.
Apa itu perjanjian Tordesillas ini? Perjanjian Tordesillas ini dibuat oleh bangsa Spanyol dan Portugis pada tanggal berapa? Tanggal 7 Juni 1794 ya nak. Oke. Ups, misalnya bukan 17 Juni 1904 ini. 14 ya nak ya, 1494. Astaga, misalnya tulis. Oke, 7 Juni 1494. Jangan lupa 7 Juni 1494, perjanjian antara Spanyol dan Portugis. Yang dimana isinya? Ayo. Wilayah di luar Eropa itu dibagi dua dengan garis meridian 1550 km, di mana sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Dimulai dari situ. Oke, di mana untuk wilayah bagian timur itu Portugis yang menjelajah. Sedangkan yang bagian baratnya itu Spanyol. Seperti itu dia. Oke, ingat jalur dari timur itu Portugis, sedangkan jalur dari barat itu Spanyol. Oke. Kemudian tokoh-tokoh penjelajahnya. Mari kita lihat siapa-siapa aja tokoh-tokoh penjelajahnya. Kita harus tahu dulu dong ya nak ya, baru kita bisa masuk ke perlawanan. Jadi pertama, dari Portugis itu Bartolomeus Dias itu dia melakukan pelayaran. Akhirnya dia sampai ke Tanjung Harapan Afrika. Dia sampai ke sini aja, kemudian dia kembali. Akhirnya Bartolomeus Dias ini menceritakan bagaimana pengalaman dia bisa sampai ke Tanjung Harapan, dan akhirnya kerajaan Portugis itu menyuruh si Vasco da Gama untuk melakukan. Akhirnya sampailah dia ke Calcutta, India, berhasil sampai. Oke, kemudian dia kembali dan akhirnya menceritakan tersebut, dan akhirnya diutus kembali Alfonso de Albuquerque. Oke, Alfonso de Albuquerque. Tak gimana pun namanya ini ya kan? Aneh-aneh nama orang ini memang. Oke, Alfonso de Albuquerque itu dialah yang berhasil sampai ke Malaka, ke Nusantara pada tahun 1511. Seperti itu dia. Kemudian kita lanjut lagi. Ini yang dia dari Portugis. Nah, untuk menceritakan ini nanti kita lanjut dulu siapa aja tokoh-tokoh penjelajahnya. Masuk lagi dia sayang. Yang dari Spanyol nih, kita lihat. Dari Spanyol itu dia Christopher Columbus. Jadi yang dari Spanyol kan udah tahu Christopher Columbus, dia berhasil sampai ke Pulauan Bahama, Amerika. Kemudian dilanjut oleh Ferdinand de Magellan. Oke, dia sampai ke Filipina melalui Samudra Pasifik. Oke, sampai dia ke Asia Tenggara. Kemudian dilanjut oleh Sebastian Elcano, inilah yang dia berhasil sampai ke Maluku. Oke, kemudian dilanjut lagi oleh Cornelius de Houtman dari Belanda. Nah, inilah dia ya, siluman yang satu biji ini. Udah, inilah awal mula semua Indonesia itu jatuh ke tangan Belanda. Masuknya Cornelius de Houtman ke Banten pada tahun 1596. Dia masuk melalui dari Selat Sunda. Oke. Berhasil kawan ini guys. Tetapi pada saat dia sampai, awalnya dia baik, tapi lama-lama dia kasar. Oke, sehingga dia dikembalikan guys, diusir dari Indonesia dan dilanjutkan oleh namanya Jacob van Eyck. Nah, Jacob van Eyck inilah yang dia mengetahui bagaimana taktik Cornelius de Houtman masuk. Nah, dari sinilah dia mengcopy paste guys. Dia melakukan hubungan yang baik. Dia memulai dengan membuka dagang dengan beberapa kerajaan di Nusantara. Ingat, sebelum masuknya penjajahan, negara Indonesia itu dia berbentuk kerajaan Kutai, Singosari, masih ingat? Masih. Sudah masuk Jacob van Eyck, dia membuka hubungan dagang. Akhirnya dia bisa bekerja sama dengan para sultan, para raja, seperti itu dia. Sedangkan yang dari Inggris, siapa penjelajah dari Inggris, Miss? Itu ada Sir Francis Drake dan Sir James Lancaster. Inilah dia. Yang mereka mengelilingi dunia, kemudian membuka hubungan dagang. Yang membuat indahnya itu, Inggris melakukan penjajahan tetapi mereka tidak melakukan pembodohan. Mereka ikut membantu dan membina negara-negara yang mereka jajah. Contohnya adalah, perhatikan, setiap negara-negara yang dijajah oleh Inggris maka dia akan menjadi negara maju. Contohnya paling dekat dengan kita adalah negara Singapura. Mereka dijajah oleh Inggris, makanya mereka bisa maju karena Inggris itu juga membangun mental. Berbeda dengan Belanda menjajah Indonesia, mereka membodoh-bodohi dan menanamkan juga bagaimana sikap korupsi. Makanya setiap negara yang dijajah oleh Belanda masih negara berkembang sayang. Sedangkan yang dijajah oleh Inggris berhasil menjadi negara maju. Oke, sekian dari Miss. Oke sayang, silakan dipahami. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan.